memberi syafaat yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awwalul musyaffa'i, dan aku juga orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat atau pertolongan. Wala fakhr, dan aku tidak sombong. Nah, ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Jadi kemuliaan Allah kepada Nabi bahwa Allah memberi izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya dan juga umat-umat Nabi terdahulu. Nanti yang bisa memberikan syafaat itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kita petik dari hadis ini bahwa Nabi adalah manusia yang diberi kemuliaan agung oleh Allah, bisa memberi syafaat dan diberi izin oleh Allah. Namun Nabi tidak sombong. Ini pelajaran bagi orang-orang yang sombong. Jangan baru bisa nolong Mesir udah belagu-belagu, bisa nolong orang belagu-belagu. Nabi menolong seluruh alam, namun Nabi tidak sombong. Nah, jadi kalau orang yang bisa menolong sesuatu lalu dia sombong, terbantahkan dengan hadis ini. Antum baru bisa menolong orang satu lagi bersombong yang bukan main. Jadi terbantahkan, Nabi menolong seluruh alam, namun Nabi tidak menjadi orang yang sombong. Padahal ini kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari hadis itu sudah bahwa Nabi adalah orang yang pertama memberi syafaat dan diberi izin oleh Allah memberi syafaat kepada orang lain. Maka di saat nanti kita berkumpul di padang mahsyar, jadi kita kumpul di padang mahsyar, di mana pada hari itu hari yang menentukan kemana arah kita. Tinggal dua terminal di sini, ada surga dan neraka. Di padang mahsyar itu hari penentuan, di mana kita dihisab, nanti berakhirnya kemana kita, pergi ke neraka atau ke surga. Saya yakin saudara-saudara kalau ditanya nanti perginya mau kemana? Surga. Mau kemana? Surga. Ke surga. Ya, itu harapan semua orang. Nanti bukan hanya orang-orang beriman yang pengen ke surga, orang-orang yang tidak beriman pun akan pergi ke sana. Karena ketika di padang mahsyar itu terjadi huru-hara ini, yang dalam riwayat matahari sejenak, panas dan luar biasa, yang saat itu manusia bingung mencari pertolongan kepada siapa mereka harus meminta. Sementara di hari itu hari yang sangat melelahkan, bahkan hari yang membingungkan, hari yang menyakitkan. Tapi memang ada satu kelompok yang dibuatkan tenda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata dalam konteks itu ada tenda yang besar, di situ ditempati oleh 7 golongan yang dimana orang bingung, tapi mereka tidak merasa panas kalau hasilnya mereka sudah tahu bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. 7 golongan yang disebutkan tadi, sab'atun yudhilluhumullahu fil dhilli yauma la dhilla illa dhill. Ada 7 golongan di mana pada hari itu orang-orang tidak mendapatkan naungan kecuali 7 golongan itu yang mendapatkan naungan perlindungan Allah. Salah satunya, saya ambil dari 7 itu, salah satunya imam adil, pemimpin yang adil. Nah ini tidak akan pernah merasa panas di hari itu. Dia tetap dinaungi oleh naungan Allah. Yang namanya imam adil itu bukan hanya pemimpin dalam konteks misalnya presiden, gubernur, bukan hanya itu, tetapi imam masjid juga masuknya. Jadi imam masjid, saya suka jadi imam masjid saya. Wah, Aulia, imam masjid. Imam masjid masuk juga. Kalau imam masjid itu adil, masuk dalam golongan. Tapi kalau imam masjid itu tidak adil, maka masuk golongan itu. Tentang hafal Quran, sholat maghrib habis baca Fatihah dibaca surat Al-Baqarah sampai habis.
Yang membingungkan makmum, yang memberi stres makmum, itu imam gak masuk. Imam masjid gak masuk. Imam-imam yang mengerti, yang adil, jamaahnya itu dia lihat. Makanya disunahkan Nabi imam itu melihat dulu ke belakang. Subuh, dia lihat dulu. Jamaahnya siapa saja? Oh, orang-orang yang sudah tua, anak-anak muda, ibu-ibu, dan seterusnya dia lihat. Betul aja. Jadi dia paham siapa-siapa yang dia bawa. Maka ketika dia tahu makmumnya yang bersifat heterogen, ada orang tua, ada anak muda, ada nenek-nenek, maka dia ambil santai, dia ambil ringan bacaan. Bahkan mungkin di kalangan jamaah pada saat itu ada juga yang ingin berangkat naik pesawat terbang pulang kampung misalnya, sambil nunggu pesawat dia ingin sholat maghrib. Menurut dia bahwa ini gampang sholat ini berjamaah, dia akan berjamaah. Kalau dia sholat sendiri mungkin gak dapat pahala banyak ikut jamaah. Ternyata yang dia ikuti imamnya sholat maghrib selesai isya. Tiket pesawat setengah 7 udah berangkat, ketinggalan pesawat ini jamaah. Mana hatinya kesel untuk imam. Nah, imam begini gak masuk imam adil, tetap pasang imam begini. Ada yang begitu imam? Ada nggak? Imam masjid yang kelamaan. Ya. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, jadi kelompok itu nggak mendapatkan panas, nggak mendapatkan gula, dia mendapatkan nikmat. Naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak bahas itu. Ya. Nah, ini kelompok manusia secara keseluruhan di pada masa itu sudah mereka kebingungan, minta pertolongan siapa? Maka kebanyakan manusia yang berbondong-bondong berlari kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dia datang kepada Nabi, mereka semua datang kepada Nabi pada masa ini diberitakan dalam riwayat hadis. Wahai Adam, bantulah kami, berikan kami pertolongan, laporkan kepada Allah bagaimana keputusan Allah. Kami tersiksa di hari ini, mau kemana arah tujuan kami? Minta keputusan Allah wahai Adam, beri kami pertolongan. Nabi Adam menjawab, lastu, aku tidak punya kemampuan dan tidak ada izin dari Allah untuk memberi syafaat. Aku tidak bisa menolong kalian. Fadhabu ila Nuh fa innahu awwalul mursalin. Pergi kalian, pergi datangi Nabi Nuh alaihissalam, karena sesungguhnya Nabi Nuh adalah bermula lahirnya para rasul. Kita tolong sama Nabi Nuh. Mereka datang kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, bantu kami, minta bantuan Allah. Apa keputusannya Allah untuk kami semua ini? Tolong kami wahai. Nabi Nuh menjawab, lastu, aku tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Aku tidak punya hak. Fadhabu ila Ibrahim Khalilur Rahman. Pergi kalian kepada Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka semua berbondong-bondong lari dengan Ibrahim. Ya Ibrahim, berikan kami pertolongan. Minta kepada Allah, apa keputusannya hari ini? Di mana posisi kamu? Hari yang melelahkan, hari yang sangat menyakitkan hari ini. Nabi Allah Ibrahim AS menjawab, lastu, aku tidak punya kemampuan untuk memberi syafaat pada kalian, dan tidak ada bagiku kemampuan untuk memberikan syafaat pada kalian. Fadhabu ila Musa alaihissalam. Pergi kalian kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, minta syafaat kepada mereka, karena sesungguhnya Nabi Musa adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka datang kepada Musa meminta bantuan pertolongan, maka Musa
sama menjawab Rasulullah. Aku tidak punya kemampuan untuk memberikan syafaat. Fadhabu ila Isa alaihissalam. Pergi kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka pun datang kepada Nabi Isa meminta bantuan pertolongan hari itu. Maka Isa pun menjawab dengan jawaban yang sama. Lastu. Aku pun tidak punya kemampuan untuk memberikan kalian syafaat. Maka Nabi Isa mengarahkan bantuan mereka itu kepada Rasulullah SAW. Fadhabu ila Muhammad SAW. Pergi kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat pada kalian. Waktu mereka datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, meminta pertolongan, ya Rasul, ya Muhammad, bantu kami, tolong kami. Mau kemana kami ini? Mintakan keputusan Allah. Maka Nabi menjawab, wa'ala, aku yang bisa memberikan kalian. Aku yang bisa memberikan syafaat. Maka saat itu Nabi SAW sujud dengan sujud yang lama di bawah arasnya Allah. Nabi sujud memohon kepada Allah dengan sujud yang lama. Dan Allah berfirman, apa kata Allah? Irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat kepala Muhammad. Mintakan sesuatu kepada aku akan dengar dan akan didengar permintaan. Mintakan pertolongan kepada aku akan kuberikan pertolongan. Itu apa jawaban kita Muhammad SAW ketika itu. Maka keluar dari lisan yang mulia, ummati, tolong umatku ya, tolong umatku ya. Maka saat itu Rasul menyebut umatnya, bukan umat Nabi lagi, tetapi umatnya dipanggil oleh Rasul. Ummati, bantu umatku ya, tolong umatku ya. Sudah saat itu bagi Rasulullah SAW diberi izin oleh Allah, silakan tolong umatku. Kuberikan izin kepada kalian. Kuberikan izin kepada engkau ya Rasul. Maka saat itu Rasul memanggil kepada umatnya, ummati Muhammad. Maka tahap pertama yang Rasul mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syafaat itu adalah berupa pertolongannya untuk umatnya untuk masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Jadi syafaat Rasulullah datang kepada umatnya itu memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Maka di tahap pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin dan Rasul mendorong kepada umatnya sebanyak 70.000 umatnya masuk surga tanpa hisab karena syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu masuk dalam golongan para sahabat-sahabat Nabi dan juga orang-orang yang terdekat Nabi, orang-orang yang telah bercengkrama dengan Nabi. Mereka berjumlah 70.000 orang. Kira-kira itu masuk? Baik, masuk kan? Sudah PDA, sahabat Nabi itu lebih dari itu. Masuk kan kira-kira? Bilang belum, jangan bilang besar, jangan belum. Karena yang bukan buat kita itu 70.000 itu dari kalangan sahabat Nabi. Mereka masuk. Tahap berikutnya nambah lagi, sampai Allah izinkan Rasul memberikan syafaat kepada umatnya berjumlah 4.900.000 orang yang masuk surga terpaksa. Begitu riwayat dari Imam Baca yang diberitakan Nabi, ada 4.900.000 jiwa yang masuk surga tanpa hisab. Pertanyaan saya, kira-kira nanti masuk? Kayaknya tanpa mati dulu. 4 miliar
9.000 jiwa. Sementara umat ini jumlahnya triliunan. Kalau diambil dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, triliunan manusia. Hanya 4.009.000 orang yang dibantu Nabi, pertolongan Nabi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Tapi saudara yang dirahmati Allah, Nabi pun tidak cukup sampai ke situ, tetap menangis karena dilihat masih banyak umatnya yang belum masuk ke dalam surga Allah. Maka syafaat yang kedua ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tadi syafaat memasukkan ke dalam surga tanpa hisab, ini syafaat Nabi yang kedua ketika melihat umatnya yang masuk surga dengan hisab, masuk surga dengan hisab, dihisab lama tapi dibantu Nabi dengan kecepatan syafaat tadi tetap ditanya dimasuk surga. Ada juga umat Nabi yang ketika itu dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umurnya, tentang hartanya, tentang nikmat-nikmat dunia yang diberikan Allah, digunakan untuk apa saja. Mereka semua gagal menjawab. Umurnya digunakan untuk maksiat munkar, hartanya digunakan untuk boya-boya, bukan untuk berjuang fisabilillah, bukan untuk mengimpakkan di jalan Allah. Mereka gagal semua masuk dalam neraka. Maka saat itu Nabi menjerit, ya ummati, jangan kau masukkan mereka ke neraka ya. Mereka pernah bersyahadat, mereka pernah berzikir di dalam engkau. Yang dihisab gagal untuk ke surga, dimasukkan ke neraka berkat pertolongan Nabi, sahabat Nabi. Putusan Allah dihentikan, maka Allah tarik kembali putusannya, maka Allah hapus keputusan neraka. Allah serahkan kepada Nabi, bawa umat ini yang gagal hisab karena dia masih patuh kepada aku, masih patuh kepadaku dan pernah berzikir kepadaku, dan dia juga pernah ngaji, mengikuti ilmu-ilmuku di Masjid Darul Falah walaupun ngantuk-ngantuk. Bawa dia dibawa oleh Rasul masuk surga. Yang tadinya ke neraka masuk ke dalam surga. Rasul yang nangis, masih banyak umatnya yang di neraka, masih banyak ketika itu. Maka Rasul pun meminta, ya Allah, umatku masih ada umatku. Terus diminta oleh Rasulullah SAW. Saudaraku, syafaat yang berikutnya ketika Nabi sebelum berjerit meminta kepada Allah umat yang masih berada di neraka, Nabi pun memberikan pertolongan kepada keluarga-keluarga seperti kita ini yang sudah diponis ke surga, tapi kan sudah dimasukkan ke surga tadi. Yang tadinya kita diponis ke neraka, berkat pertolongan Nabi kita di surga. Cuma beda-beda. Istri kita ada di surga bersama Nabi, Jannatul Firdaus. Sementara kita sebagai laki-laki surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah. Mereka semua para lelaki ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, anakku semua di surga Firdaus, istriku di surga Firdaus, sementara aku di surga yang paling bawah. Aku ingin ketemu mereka ya Rasulullah, ingin bersama mereka sebagaimana guru kami bersama mereka itu. Maka Rasulullah SAW ketika itu mendatangkan syafaat kepada suami-suami yang meminta supaya surganya bareng sama bini. Maka diizinkan oleh Allah dan suami itu pun naik ke surga Firdaus bersama istri dan anak-anak. Masya Allah, ini pertolongan. Baru kelompok yang tadi yang masih banyak tersisa di neraka, Nabi pun menangis meminta kepada Allah, terus meminta masukkan mereka ke dalam surga.
Maka saat itu ada kelompok-kelompok manusia yang menangis kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan aku syafaat, berikan aku pertolonganmu. Kepada siapa lagi aku meminta kalau bukan kepada Engkau ya Rasulullah, karena Engkau yang diberi izin memberi syafaat. Lalu Nabi bertanya tentang dosa apa yang orang waktu itu. Aku memang bajingan ya Rasulullah, aku memang pendurhaka yang hebat ya Rasulullah. Dosa saya ya Rasulullah, dosa kami adalah orang-orang yang bermusuhan dengan Ramadan. Kami adalah orang-orang yang membenci Ramadan. Kami tidak menghormati Ramadan. Kami tidak menghargai Ramadan. Di mana orang berpuasa kami tidak berpuasa. Di mana orang berzikir kami tidak berzikir. Kami benci Ramadan. Kami berbuat maksiat di bulan Ramadan. Itu dosa kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah meminta kepada Allah, ya umatku, berikan syafaat kepada ini, kepada mereka ya. Apa kata? Ya Rasulullah, ya tidak ada syafaat bagi. Dan aku berikan izin kau memberikan syafaat kepada mereka yang durhaka kepada Ramadan. Aku tidak izinkan engkau ya Rasulullah. Maka saat itu Nabi tetap menunduk dan menangis dengan sabda yang Nabi berkata, ada baikun mimban husnuhu syahra. Aku berlepas diri, aku berlepas diri dari orang-orang yang bermusuhan dengan Ramadan. Aku berlepas diri dari orang-orang yang durhaka di bulan Ramadan, di mana orang-orang berpuasa, dia berbuat maksiat, dia berbuat mungkaran, dia berzina, dia mabukkan. Aku berlepas diri. Wala baikun mimban ada baikun mimban husnuhu syahra. Aku berlepas diri. Sudah kita lihat berapa banyak orang-orang Islam di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, tapi mereka sengaja tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia kotori Ramadan dengan berbagai macam maksiat. Berapa banyak? Kalau dia melihat hadis ini, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Akan penting bagi kita bulan suci Ramadan. Maka kalau antum jadi orang muslim, sekalipun antum ini orang yang jarang-jarang sholat berjamaah, waktu Ramadan hormati Ramadan, hormati Ramadan, jangan nggak dihormati. Orang berpuasa antum berpuasa, orang baca Quran antum justru bermaksiat. Malu kalian kepada Allah, malu kita semua kepada Allah dan Rasul. Gak akan pernah dapat syafaat orang yang mengontrol Ramadan sudah, karena dia mati belum bertobat, tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Karena dia belum tobat. Kita berbentuk orang-orang yang ditentukan Ramadan, kemudian semangat terus dekat dengan Ramadan. Ada yang sudah batal Ramadan ini, jamaah. Ada yang sudah batal Ramadan ini, puasanya sudah batal. Belum, alhamdulillah. Kemudian kalau sakit ada masalah, atau bisa ganti hari lain. Kalau perempuan kan ada waktu-waktunya, perempuan ada haid, eksplorasi misalnya. Nah, dia bakal dia nggak puasa, nanti diganti hari lain. Tapi kalau bapak dia nggak sakit, dia sehat, walafiat, tapi nggak berpuasa, itu sama saja dia melawan Ramadan. Sama saja dia bermusuhan dengan Ramadan. Kalau kalah sehari 2 hari, mungkin barangkali masih dimaklum. Jadi kalahnya 30 hari. Sama juga dengan puasa ya, sudah dari dalam waktu ini. Lihat hadis Nabi berlepas diri bagi orang-orang yang bermusuhan dengan Ramadan.